Yang kedua mesti kita bahas aurat sitir namanya. Arti aurat sitir adalah aurat yang wajib ditutup pada ketika di luar sholat. Beda aurat di dalam sholat ketika di luar sholat. Kemudian ada beberapa perbedaan ya. Bagi laki-laki di luar sholat dia nggak sholat, keluar rumah, jalan-jalan, kemudian atau nongkrong-nongkrong. Nah, ada aurat bagi laki-laki dan juga bagi perempuan yang disebutnya dalam bahasa fikih namanya aurat sitir atau aurat yang wajib ditutup. Laki-laki ya, aurat yang wajib ditutup bagi dia ketika dia di luar sholat adalah antara pusar dan lututnya. Berarti sama nggak dengan sholat? Sama. Berarti di dalam sholat, di luar sholat, ya laki-laki. Kemudian yang wajib ditutup adalah antara pusar dan lutut. Di hadapan siapa? Di hadapan sesama laki-laki. Perhatikan, laki-laki dengan sesama laki-laki, ya. Laki-laki dengan sesama laki-laki, maka aurat yang wajib ditutup ketika di luar sholat adalah antara pusar dan lutut. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, pusar dan lutut termasuk aurat. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, pusar dan lutut bukan termasuk aurat. Jadi ini di luar sholat nih, di luar sholat. Aurat kita sebagai laki-laki yang harus ditutup di hadapan laki-laki sesama laki-laki. Maka semua ulama mengatakan bahwa aurat laki-laki sesama laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Pusar dan lututnya wajib ditutup nggak? Kata mazhab Abu Hanifah wajib. Dalam mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar mengatakan termasuk aurat, Syekh Ramli mengatakan enggak. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, pusar dan lutut bukan aurat. Pusar dan lututnya ya. Nah, kalau misalnya supaya aman, kita ambil yang pusar dan lututnya aurat. Jadi aman kita. Bahasanya keluar daripada perbedaan pendapat. Bahasanya hasilnya begini. Antara kita sesama laki-laki itu haram membuka antara pusar dan lutut. Walaupun kita sesama laki-laki, itu menurut aturan fikih, dan ini kesepakatannya para ulama mazhab. Jadi kita sesama laki-laki kemudian nongkrong cuman pakai celana bola. Ya kan, celana bola kan yang celana bola pelolor itu, kemudian walaupun sesama laki-laki haram hukumnya. Arti haram sudah dosa. Artinya kita sudah membuka. Nah, di dalam pikiran kita selama ini, otak kita mengatakan yang membuka aurat ini kebanyakan perempuan. Kenapa kita nggak paham? Padahal ternyata laki-laki pun kemana-mana sering gotong royong. Maka di masjid pula, iya kan? Di masjid sudah pakai celana kolor, rokok, DKM pula. Cobalah misalnya itulah di masjid tuh pengajian nggak ada, di musola pengajian nggak ada, gotong royong di masjid, yang datang oleh ketua DKM-nya, bendaharanya, sekretarisnya sampai jamaahnya celana kolor semua. Bayangkan juga, apa nggak murka Allah? Ya kan? Cuma kalau seandainya di masjid nggak ada pengajian, nggak paham dia aurat, dipikirnya, wah nggak bakalan nafsu juga laki-laki. Nggak ada urusan nafsu, ya kan? Yang penting ini aturannya Allah, bahwa laki-laki di hadapan laki-laki itu auratnya antara pusar dan lutut. Kalau pusarnya gimana Pak Ustaz? Ya itu tadi ulama berbeda pendapat. Lutut, ada yang mengatakan pusar dan lutut ini bukan aurat, ada yang mengatakan pusar dan lutut ini aurat. Supaya kita aman, ya kemudian kemana-mana tuh pakai celana yang tadi 3/4 itu namanya ya. Celana apa tuh namanya? Hah? Legging boleh nggak Pak Ustaz? Kalau tega pakai legging ya terserah. Kemudian kalau mau pakai legging, ingat ya, di hadapan sesama. Baik. Lalu kemudian di depan perempuan,
ya, di depan perempuan yang mahram adalah aurat laki-laki, tapi kemudian di depan perempuan yang mahram, yaitu sama antara pusar dan lutut juga. Mahram atau mahram? Bukan muhrim ya. Kita kan nyebutnya muhrim. Muhrim itu beda dengan mahram. Kalau muhrim itu orang yang pakai pakaian haji yang putih itu, nah kain ihram itu disebutnya muhrim namanya. Orang yang pakai kain, orang yang sedang berihram itu muhrim. Kalau mahram itu orang yang halal, orang yang haram dinikahi, itu muhrim, apa namanya, mahram namanya. Nah, misalnya adik perempuan, ibu bibi, baik dari bibi ayah atau ibu, ya kan, ponakan perempuan. Di hadapan mereka pun aurat kita sebagai laki-laki sama antara pusar dan lutut. Ya. Sama antara pusar dan lutut. Di depan mahram seperti itu, terus di depan bukan mahram pun aurat laki-laki sama juga antara pusar dan lutut. Ringkasnya, laki-laki di hadapan siapapun auratnya antara pusar dan lututnya. Di hadapan siapa? Baik di hadapan sesama laki-laki atau di hadapan perempuan yang mahram atau di hadapan perempuan yang bukan mahram juga, maka aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Perhatikan Pak, kalau kita di rumah, kita yang ada siapa? Istri. Mahram bukan? Istri mahram bukan? Bukan. Dan istri bukan mahram. Kalau mahram jangan dinikahi. Itu kenapa? Makanya istri bukan mahram. Tapi karena nikah dengan kita, dia jadi orang yang nggak kemudian ada hubungan pernikahan. Ada anak kita perempuan atau siapalah, misalnya kan ada ibu kita, ada mertua kita mahram perempuan karena mertua kita adalah mahram sebab perkawinan. Itu pun semua mereka mahram. Di rumah tuh ada anak kita doang, ada istri kita, cuma ada itu doang, ada anak perempuan kita, ada istri kita. Itu haram kita di rumah pakai celana molor. Artinya kita sudah membuka aurat. Kalau di rumah hari-hari pakai celana kolor, anak perempuan kita ada, misalnya adik perempuan kita ada, maka itu mahram. Oh mahram itu Pak Ustaz? Iya mahram, tapi aurat kita sebagai laki-laki sekalipun di depan mahram adalah antara pusar dan lutut. Jelas nggak? Jadi jangan lagi di rumah tuh pakai kolor. Di rumah doang Pak Ustaz, nggak tahu doang pokoknya. Ya, kalau mau nggak haram, makanya Pak jangan duduk kaum perempuan doang membuka aurat. Kita ini sebenarnya banyak laki-laki ini kemana-mana membuka aurat. Cuman nggak tahu doang kemudian bahwa itu membuka aurat, dikiranya apa di rumah doang pakai baju enggak, pakai celana kolor doang kayak gitu kemudian. Itu haram hukumnya karena aurat laki-laki ini di hadapan siapapun antara pusar. Paling aman itu sarungan deh. Paling aman enggak? Sarungan itu paling aman enggak? Cuci motor sarungan dan aman. Iya. Biasanya nyuci motor kayak apa pola? Kemana-mana teriak-teriak cinta Nabi. Bukan sunnah itu wajib, bukan sunnah. Ngaku cinta Nabi. Kalau Nabi Muhammad hidup di zaman kita, ya Allah aku cinta kayak gitu. Tapi karena nggak tahu, mudah-mudahan yang nggak tahu itu diampuni. Tapi jangan diteruskan, amin tapi diteruskan. Susah merubahnya, ribuan tahun kayak gitu gimana coba? Susah. Udah dari zaman
itu Pak hanya antara suami dan istri. Antara suami dan istri itu gak ada aurat sama sekali Pak. Sakarmu. Tapi di kamar. Jangan nanti pas suami di kamar. Itu kalau suami istri gak ada aurat Pak, dalam fikih gak ada. Bebas kemudian di hadapan ibu, bapak dan suami istri mau telanjang, sah, apa namanya, boleh, nggak haram kemudian. Tapi kalau ada anak, ada kakak perempuan, ada ponakan perempuan, ada ibu kita di situ, ada mertua kita di situ, jangan membuka antara pusat dan ibu. Pagi-pagi ngopi, masya Allah, nongkrong kan, pakai celana kolor, kelihatan. Masya Allah. Mending kalau putih coklat. Paham ya Insya Allah ya? Oke, jangan lagi. Sudah cukup sudah yang lalu biarlah.